6 bulan yang lalu, gue memutuskan untuk berhenti kerja di perusahaan teknologi dan memulai karir gue sebagai seorang entrepreneur. Di video ini gue bakal update tentang gimana sih perjalanan gue so far selama 6 bulan terakhir, termasuk apa titik tertinggi gue dan apa titik terendah gue. So stay tune buat lo yang pengen belajar dan dari pengalaman gue. So, 6 bulan yang lalu, kurang lebih tepatnya di tanggal 6 Juni 2022, gue memutuskan untuk cabut dari perusahaan tempat gue bekerja sebelumnya. Itu adalah sebuah keputusan yang sudah gue pikirkan masak-masak, kurang lebih mungkin 1-2 tahun. Lengkapnya lo boleh tonton di video ini, karena video ini mungkin bisa ngasih lo konteks mengenai kenapa gue cabut on the very first place. Nah, setelah gue cabut, sebenarnya apa sih yang gue lakukan? So, waktu itu di bulan Juni, gue menyelesaikan dulu komitmen-komitmen yang sudah gue dapatkan sebelum gue cabut. Nah, jadi for full transparency, gue sangat beruntung. Sebelum gue cabut, gue actually udah mendapatkan beberapa project, sehingga ketika gue cabut, ternyata gue, puji Tuhan, langsung mendapatkan pendapatan. Waktu itu gue berkesempatan untuk bikin bootcamp project management bareng sama Belajar Lagi, di mana kita bikin bootcamp buat kurang lebih sekitar 100 peserta. Dan di situ kita partnership, dan itu mengisi hari-hari gue di bulan Juni. Kebetulan gue juga dapet klien untuk implementasi sebuah software manajemen tool yang namanya Asana. Karena kebetulan gue punya banyak pengalaman menggunakan Asana, dan pas banget ada perusahaan yang lagi pengen pakai Asana, jadi mereka nge-hire gue sebagai konsultan tentang gimana cara makainya yang baik dan yang benar. Nah, jadi gue sangat beruntung ketika gue cabut, gue langsung mendapatkan project, sehingga di bulan Juni gue masih mendapatkan pendapatan. Nah, di bulan Juli dan bulan Agustus, gue sebenarnya agak taking it slow. Karena selama gue kerja kurang lebih 7 tahunan, gue nggak pernah bener-bener mendapatkan break yang proper. Maksudnya adalah setiap kali gue cuti, gue selalu membawa laptop dan juga membawa handphone gue. Karena gue mengantisipasi aja kalau tiba-tiba gue dipanggil dan ada kerjaan yang urgent tuh seperti apa. Gue nggak menyarankan ini, tapi unfortunately itu yang terjadi di kasus gue. Dan mungkin guanya sendiri sih yang memang punya kecenderungan untuk menjadi orang yang cukup workaholic. Jadi seringkali juga kalau misalnya gue lagi liburan, gue malah ngambil course, sehingga akhirnya malah liburan gue itu jadinya nggak bener-bener santai, tapi adanya banyak hal yang gue kerjain. Belum lagi 2 tahun terakhir kan sebenarnya gue itu udah part-time mencoba untuk membangun side hustle gue nih. Jadi otomatis gue kayak udah double job lah setahun terakhir. Jadi gue mikir, gimana sih kalau misalnya gue kasih diri gue break dulu, karena gue akan menempuh sebuah perjalanan yang panjang. Tuh. Ini mungkin counterintuitive dan tergantung banget ya. Gue nggak menyarankan ini buat semua orang, karena ini tergantung banget dengan kondisi finansial teman-teman yang ada di sini. Tapi pada waktu itu memang karena sudah gue tabung dari sebelum-sebelumnya, gue memberikan izin kepada diri gue sendiri untuk menggunakan certain amount of budget untuk gue itu waktu itu pergi traveling ke Eropa selama kurang lebih 1 bulan. Actually, disitulah gue bener-bener merasakan perasaan of financial independence. Di sini gue belajar bahwa financial independence atau merdeka finansial yang gue definisikan sebagai situasi di mana ketika lo membuat keputusan, lo itu tidak benar-benar memikirkan implikasinya terhadap uang yang lo miliki. Jadi pada waktu itu gue memberikan juga permission kepada gue bahwa, Fik, kalau emang lagi ada makanan yang lo suka, mau itu kopi, mau itu jus, mau harganya mahal karena pakai euro, ya lo beli aja. Dan di situ gue benar-benar merasakan rasanya financial independence. Bukan karena gue punya seluruh uang yang ada di dunia, tapi karena pada waktu itu gue tidak memikirkan uang sebagai pertimbangan gue untuk membeli sesuatu. Dan dari situ gue jadi belajar bahwa gue nggak perlu punya uang sebanyak itu, tapi gue cukup tahu apa yang gue mau dan gue bisa beli barang tersebut. And in most of the time, barang yang gue suka bukannya barang yang terlalu mahal. Makanya kalau misalnya lo pengen merasakan financial independence, ada baiknya lo mencari tahu nih sebenarnya barang apa yang benar-benar penting buat lo, dan gimana kalau misalnya spending buat barang tersebut, lo itu bisa agak-agak sedikit longgar. Dan gue tau ini mungkin advice yang sangat kontradiktif dengan banyak advice yang diberikan oleh financial planner lainnya, di mana kita harus irit. Dan kalau memang lo itu struggle buat irit, mungkin lo perlu belajar buat irit. Tapi buat teman-teman di sini yang struggle buat spending, boleh banget lo coba untuk sedikit lebih longgar terhadap spending lo. Karena pada akhirnya, uang yang kita punya itu memang ada baiknya kita pakai untuk memberikan kita kebahagiaan.
Nah, setelah gue memberikan diri gue kebebasan dan juga waktu untuk bisa santai dulu sejenak, akhirnya gue mulai nih benar-benar kerja, I think mulai dari bulan Agustus. Nah, pekerjaan gue tuh sebenarnya apa sih? Jadi pekerjaan gue tuh ada 3. Pekerjaan gue yang pertama adalah jadi trainer, di mana gue diundang sama perusahaan untuk ngedeliver training. Selama 3-4 bulan ini, training gue yang paling sering diminta adalah training tentang project management. Dan setelah itu adalah tentang cross-functional collaboration, di mana gue ngajarin tentang gimana caranya untuk berkolaborasi di lingkungan kerja yang cukup dinamis. Dan yang ketiga, gue juga sering diundang sebagai speaker di bagian personal development. Nah, puji Tuhan juga selama beberapa bulan terakhir, orderan cukup lancar, sehingga bisa mendapatkan pemasukan, ya setidaknya setiap bulan adalah training yang masuk yang perlu gue deliver. Nah, terus yang kedua adalah consulting. Consulting gue tuh sebenarnya ngapain? Di sini sebenarnya gue masih mencari bentuk sih. Tapi kalau gue bisa memberikan gambaran, consulting yang gue lakukan sebenarnya lebih kayak special project. Jadi misalnya gue kerja sama seorang founder, dan founder itu share ke gue kira-kira mereka lagi pengen mengerjakan project apa, dan gue membantu dia untuk menstrukturkan project seperti apa yang mereka mau, dan nanti pada akhirnya gue handover ke dalam tim mereka. Jadi salah satu klien gue adalah seorang founder. Si founder ini ingin membuat sebuah lini inisiatif baru, dan dia meng-hire gue karena inisiatif barunya ini berkaitan dengan dunia people development yang cukup berkaitan dengan expertise gue. So far seru banget karena gue jadinya terekspos sama beberapa organisasi sekaligus, instead of sebelumnya gue hanya kerja di satu perusahaan aja. Yang ketiga yang gue lakukan adalah bikin konten. Yang seperti yang lo lihat di YouTube, sebelumnya gue udah aktif di Twitter, gue semakin terjun di LinkedIn, gue mulai merambah juga TikTok dan juga Instagram. Jadi gue benar-benar mencoba untuk bermain di semua platform. Banyak orang yang suka nanya, misalnya, paling enak tuh kalau kita bikin konten tuh mulai dari mana? Menurut gue nggak ada jawaban yang saklek terhadap itu. Karena semua ini bener-bener sebaiknya sih lo coba. Gitu. Jadi, kalau lo nanya gue sebenarnya bukan orang yang super nyaman ya untuk ngomong di depan kamera. Itu butuh waktu buat gue untuk membiasakan diri, untuk bisa lebih tampil. Tapi semua balik lagi. Sebenarnya, apa sih message yang pengen lo sampaikan? Dan lo bisa pilih kira-kira lo paling nyaman tuh menyampaikan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video panjang, dalam bentuk video pendek, atau dalam bentuk foto? Jadi itu semua balik lagi ke pilihan lo. Nah, sebenarnya dengan gue bikin konten seperti ini, gue jadinya lebih paham nih, kurang lebih audiens gue itu pengennya hal-hal seperti apa, sehingga nanti mungkin gue jadinya bisa menggunakan insight ini untuk gue suatu saat membuat buku. Karena memang gue ada keinginan untuk membuat buku, sehingga pemikiran-pemikiran yang gue milikin ini bisa ditaruh dalam bentuk yang lebih terstruktur. So, itu dia pretty much yang gue lakukan selama beberapa bulan terakhir sejak gue cabut. So, mungkin gue akan share secara buka-bukaan mengenai highlight dan juga lowlight-nya. I think highlight-nya adalah, pertama, gue nggak nyangka ternyata Path ini memberikan gue peluang baru, yang memberikan gue kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang juga ternyata cukup oke, lebih baik dari apa yang gue perkirakan sebelumnya. Cuma mungkin gue nggak bisa share secara spesifik angkanya berapa, karena ini bergantung sama orang-orang yang prefer untuk ini nggak di-disclose. Terus yang kedua adalah, dari konten-konten yang gue bikin, gue pun jadinya bisa lebih serius lagi untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena seringkali biasanya ketika gue punya konten yang menarik, gue cuma bisa nge-share ke orang-orang yang ada di sekitar gue. Tapi sekarang gue bisa nge-share konten itu ke jauh lebih banyak orang dengan adanya the power of social media. Highlight yang ketiga adalah flexibility. Karena jadinya banyak banget hal-hal yang dulu gue agak susah lakukan karena gue harus terikat sama jam kerja yang baku, tapi sekarang bisa lebih bebas. Misalnya waktu itu gue bisa ngerayain ulang tahun nenek gue di hari Senin, gue bisa main badminton di tengah siang bolong, atau at the same time juga gue bisa pergi liburan ke Australia selama seminggu. Nah, nggak adil kalau gue nggak nge-share lowlight-nya. Lowlight-nya yang pertama adalah semakin blur perbedaan antara pekerjaan dan juga kehidupan gue personal. Karena semakin kesini gue hampir nggak inget ada hari di mana gue bener-bener punya yang namanya weekend full nggak kerja. Yang ada adalah di dalam satu hari ada bagian di mana gue kerja, ada bagian di mana gue nggak kerja. Jadinya hari gue tuh bener-bener jadi jauh lebih kecampur. Dan buat banyak orang yang ngerasa bahwa kerjaan dan kehidupan pribadi itu harus dibagi, mereka itu sering ngerasa nggak nyaman. Dan gue personally juga kadang-kadang ngerasa nggak nyaman karena gue agak lumayan kesulitan mencari waktu di mana gue bener-bener switch off dan nggak mikirin pekerjaan. Karena bisa jadi gue lagi mandi atau gue lagi ngobrol sama nenek gue tuh kepikiran sebuah ide yang pengen langsung gue execute.
Nah, jadi itu lumayan sih berdampak terhadap kesehatan gue, terutama kesehatan mental, karena jadi otak gue tuh nggak berhenti-berhenti. Yang kedua adalah kejadian soal konten gitu. Jadi nggak di semua platform gue ngerasa gue doing well. Dan seringkali ketika di platform yang gue nggak doing well, dan nggak doing well ini menurut standar gue ya, misalnya let's say di YouTube gitu. Di YouTube per saat ini, per video ini direkam, subscriber gue ada di 1290 gitu. One can argue bahwa itu udah oke kok, banyak yang lebih sedikit. And one can argue bahwa gila dikit banget, kayaknya yang lain-lain udah pada ratusan ribu atau jutaan gitu. Jadi ketika gue nge-upload video dan waktu itu videonya sepi, gue tuh kadang-kadang mempertanyakan, am I good enough to become a content creator? Tuh. Ataukah sebenarnya gue memang belum nemu formula yang tepat aja gitu. Jadi ada satu momen dimana gue emang udah lagi kecapean sama kerjaan gue dan gue masih harus merekam video YouTube. Dan disitulah gue ngerasa kayak, gila ya, apa jangan-jangan nih gue tuh terlalu gila mengekspek diri gue mengerjakan hal seperti ini gitu. Makanya di situ gue jadi banyak merenung apakah sebaiknya ada hal-hal yang perlu gue ubah nih. Dan ini sekaligus juga gue minta feedback kalau misalnya menurut lo ada cara untuk gue bisa deliver value dengan lebih baik lagi dengan format YouTube ini. Jadi please kasih tahu gue input dari lo nggak usah merasa input lo tuh nggak bagus, input dari lo akan ngebantu gue untuk bisa add value lebih baik lagi terhadap kehidupan lo. Dan mungkin lowlights yang ketiga adalah lebih ke financial stability sih. Jadi as much as gue udah merasa cukup oke secara finansial di tahun ini, tetap ketika lo nggak punya assurance bahwa lo pasti akan dapat klien setiap bulannya, ada juga perasaan anxious. Terutama sekarang dengan adanya layoff dan juga makin banyak perusahaan yang semakin hati-hati dalam spending, gue udah beberapa kali kok ketika gue reach out ke perusahaan, mereka bilang bahwa mereka lagi nggak ada budget atau mereka lagi benar-benar melakukan pengetatan budget. Sehingga mau nggak mau gue perlu adjust dengan situasi tersebut. Jadi as much as di tahun ini gue sudah meraih financial milestone yang lebih baik dari yang gue perkirakan, tahun 2023 tetap adalah sesuatu yang masih tanda tanya. Yang saat ini gue agak-agak mixed feeling, apakah akan sebaik sekarang, lebih baik atau lebih buruk, gue nggak benar-benar tahu. Tapi yang pasti adalah gue akan coba jalanin itu karena itu bagian dari journey yang sudah gue pilih. That's it for now. Semoga video ini memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap gimana sih sebenarnya perjalanan gue untuk transisi dari karyawan menjadi seorang entrepreneur. Dan kalau lo suka konten gue yang ngebahas tentang subjek satu ini nih, tentang transisi dari karyawan ke entrepreneur, silahkan like dan komen di video ini supaya gue tahu gue bisa sering-sering bikin video seperti ini. That's it for now and see you next time.